Tauhid itu diambil dari kata ahad. Yang kita ahadkan itu siapa? Sifatnya kah atau namanya? Yang diahadkan itu zatnya. Makanya ketika Bilal bin Rabah dibakar, dijemur, dia katakan ahad, ahad. Maksudnya tuh zat Allah tu aja yang dipatuhi. Dia yang membakar dia, yang menjemur dia tu tahu Allah tu yang menghidupkan, mematikan. Tapi kenapa? Karena ahad itu mengandung kepatuhan. Takkan lagi ada yang disembah, takkan ada patuh kecuali hanya pada dia. Maka tauhid itu hanya la ilaha illallah, kepatuhan. Lalu kenapa disebut tauhid rububiyah? Tak pantas disebut tauhid rububiyah tu. Yang ada sifat rububiyah. Yang tauhid itu ahad, zatnya Pak. Zatnya memiliki sifat Rabb, mengatur. Zatnya memiliki nama. Kalau nama berarti apakah tauhid? Bukan ahad kan? Kita kan bukan menyembah namanya. Ar-Rahmanir Rahim, kita bilang Rahman Rahim, Rahman Rahim, Rahman Rahim, Rahman Rahim. Rupanya nak kaya, datang Rahman Rahim itu masuknya kepada nama. Pas di ruqyah tanya, ngapa kau datang? Iya, aku dipanggil-panggil, rupanya jin. Kan ada jin namanya Rahman. Yang Rahman Rahim itu siapa? Zat tua. Maka pengagungan itu kalau dibalik ke usul salasah, yang tauhid itu cuma uluhiyah, yang rububiyah itu ya sifatnya, yang asma itu adalah nama-namanya. Nama siapa? Nama zatnya. Yang tauhid itu satu aja Pak, la ilaha illallah. Sepakat? Karena tauhid itu yang menyamatkan. Seluruh nabi membetulkan tauhid, mengajarkan tauhid. Ya, yang diajarkan apa? La ilaha illallah, tunduk patuh kepada Allah. Kalau dia mengatakan dia bertauhid tapi dia tak patuh, bukan bertauhid, itu namanya pembangkang. Adakah orang pembangkang mengaku Allah menciptakan disebutkan bertauhid? Hendaklah. Setuju tak Bapak? Kan saya balik lagi. Setuju tak Bapak kalau Abu Jahal itu disebut bertauhid karena dia menyebut Allah menciptakan, melangitkan? Kan Abu Jahal bertauhid rububiyah. Sama aja orang musyrik itu disebut bertauhid rububiyah. Enak aja. Orang yang musyrik itu tak bertauhid. Jadi untuk patuh kepada zatnya, kenalilah sifatnya, kenalilah nama-namanya. Artinya berilmulah, tunduklah dengan sifatnya, tunduklah dengan nama-namanya. Nanti kita jumpa dengan zat yang satu tu. Zat itulah ahad. Sampai situ Pak ya. Jadi tak setuju para ulama Ahlussunnah wal Jamaah kalau rububiyah dan sifat itu dinamakan tauhid. Rububiyah dan nama-nama itu untuk belajar membetulkan tauhid. Apa dia? La ilaha illallah. Kalau tidak belajar, meleset. Sedangkan yang sudah belajar pun meleset. Paham Pak? Maka apa itu ihsan? Yaitu dia jalan untuk kesadaran. Kata ayahanda tadi, apakah dengan ihsan itu menjaga pahala? Ini kalau balik ke pahala bolehlah. Tapi sebenarnya ihsan itu menjaga kepatuhan. Kalau udah lepel-lepel kayak bapak ni, tak usah cari pahala lagi Pak. Nanti kita beribadah dengan pahala, dikasih Allah pahala tapi pahalanya kosong. Kita beribadah untuk patuh kepada zatnya. Jadi untuk apa? Ihsan itu menjaga kesetiaan di atas jalan kesadaran. Dan sadar itu payah Pak. Alam sadar, pikiran sadar kita tuh cuma 20%. Yang tak sadar tuh 80%. Apa tak sadar tuh Pak? Perasaan lebih banyak. Maka bagaimana caranya perasaan itu masuk, kesadaran itu masuk ke perasaan? Banyak-banyaklah masukkan yang sadar itu ke dalam perasaan. Allah, 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 Allah. Kalau hari-hari kita sadarnya piti, piti, akhirnya masuklah kebesaran piti. Kalau hari-hari kita sibuk dengan pangkat, akhirnya masuklah dengan kebesaran pangkat. Maka kalau mau betul tauhidnya, sibuklah dalam taat kepada zatnya. Kan balik lagi zatnya. Siapa nama zatnya? Allah. Apa janji Allah kepada orang-orang yang mau ihsan? Surah Al-Kabut ayat 69. Orang yang ihsan itu Pak, orang yang berjihad dengan dirinya. Semuanya berjuang, memerangi lawan diri, memerangi semuanya. Kata Nabi, kita baru balik dari jihadul akbar kan? Baru pulang dari jihad yang besar. Baru pulang dari jihad yang kecil ya, baru kata Nabi kita minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasulullah, sahabat, kila ya Rasulullah,
Jihadul akbar. Apa jihad yang besar tu? Jihadul akbar, jihadun nafs. Jihad yang besar itu adalah jihad melawan diri kamu sendiri. Mulut dilawan dia, Pak. Dia ngajak buruk, lawan dia supaya dia baik. Mata dia ngajak jelek, lawan dia untuk supaya dia baik. Melawan tu, Pak, memerangi kejahatan diri. Makanya kita berlindung, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari kejahatan diri itu. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bizambi. Aku mengakui bahawa semua ni nikmatmu ya Allah, banyak kali. Wa abu bizambi, dan aku mengakui aku ni sering salah. Nabi Muhammad yang tak pernah salah aja ngaku salah, Pak. Begitulah tingginya akhlak ihsannya. Kita yang salahnya tak ada ngaku salah. Itu yang kacau, Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka untuk dapatkan ihsan tak ada jalan, harus berjihad. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Wallazi najahadu, dan siapa-siapa dan orang-orang yang berjihad, kan gitu. Wallazi najahadu, yang berjihad fi sabi, wallazi najahadu fi sabilina, siapa yang berjihad di jalan kami, kata Allah. Lahum qulub lahum, maka baginya lanahdiyannahum. Wallazi najahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami. Berarti jalan-jalan Allah tu banyak. Jalan-jalan menuju Allah tu banyak, Pak. Jalan kami Allah maksud di situ apa, Pak? Karena begitulah Allah santunnya untuk sampai kepada Allah tu. Artinya kami tu apa? Semesta alam ini adalah kehadirannya Allah. Maka kita dengan semua ada ini ya menghadirkan Allah. Jalan kami ya semua ini Allah yang menciptakan. Kalau bahasa wahdatul wujud, maaf Bapak ya, wahdatul wujud kok Allah kan gitu kan. Tapi awak nak ke situ dah. Awak balik kepada syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kalimat wallazi najahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan yang Allah maksudkan itu adalah jalan Islam. Jalan Islam, Pak, untuk selamat menjadi seorang muslim. Lanahdiyannahum subulana, maka pasti baginya, lanahdiyannahum, pasti kami akan tunjukkan baginya petunjuk hidayah fisabilina. Tapi syaratnya apa, Pak? Bersusah-susah, berpayah-payah, mujahadah. Maka Allah katakan wa innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsin. Apa itu ihsan? Muhsin itu diambil dari kata ihsan, orangnya muhsin, yaitu orang yang sadar bahwa Allah memperhatikan apa, mendengar apa yang dia ucapkan, bahwa Allah melihat apa yang dia tengok, bahwa Allah mendengar apa yang dia dengar, bahkan Allah tahu apa yang terbesit dalam pikiran dan hatinya. Bisa kita, Pak? Bisa. Syaratnya apa, Pak? Mujahadah. Berzikir, Pak, dengarkan napas keluar masuk supaya sadar dari pagi sampai petang. Bisa tak, Pak? Kan perjuangan tuh kan. Itu aja payah, jangankan sampai pagi sampai petang. Semenit aja payah kita merhatikan napas kita. Padahal kalau napas itu dicabut selesai semuanya. Maka kalau mau sadar, sadarlah kalau kita bernapas. Sadar bernapas, isilah napas itu dengan sifat dan nama-namanya. Kan enak tuh kan. Selesai kaji, tinggal awak menjalankan kaji. Doakan saya bisa.